Assalamualaikum, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Deni Kristinawati, dalam Sistem Kesenian di Cirebon 2. Hari ini kita akan bahas tentang tari topeng, tari sintren, kesenian Bray, dan ronggeng Bugis. Check it out! Tari topeng Cirebon telah ada sejak abad ke-15 bersamaan dengan penyebaran agama Islam di Jawa oleh Sunan Gunung Jati. Elemen khas pada tari ini yaitu topeng dengan karakter tertentu, gerakan yang halus dan dinamis, dan musik pengiring yang dibawakan dengan alat musik gamelan khas Cirebon yang disebut dengan gamelan sekaten atau gamelan pelok atau slidro. Setiap unsur dalam tari topeng Cirebon mengandung nilai filosofis yang dalam, seperti 1. Sebagai simbol kehidupan, yaitu setiap karakter dalam setiap topengnya itu mencerminkan perjalanan manusia dari kesucian menuju pencapaian kesadaran. Yang kedua, adanya harmonisasi, mengajarkan pentingnya keseimbangan antara jiwa dan raga, serta hubungan manusia dengan alam, sesama, dan Tuhan. Yang ketiga, yaitu filosofi tentang pengendalian diri, lewat simbol kelana. Penari menggambarkan pentingnya menahan hawa nafsu dan ambisi yang berlebihan. Penari topeng Cirebon memiliki dua tipologi, yaitu penari topeng Cirebon wilayah barat dan penari topeng Cirebon wilayah timur. Yang termasuk wilayah barat diantaranya yaitu penari topeng Cirebon gaya Siangit, gaya Gegesik, dan gaya Palimanan. Sedangkan yang termasuk ke dalam wilayah timur yaitu penari topeng Cirebon gaya Losari. Uniknya, setiap penari topeng melakukan beberapa ritual, yaitu ritual batin dan ritual fisik. Ritual batin contohnya yaitu ritual puasa. Nah, ritual puasa ini ada beberapa, seperti puasa mutih, puasa ngidang, puasa ngasret, dan puasa ngerogot. Untuk ritual fisiknya itu dilakukan dalam beberapa tempo tertentu, contohnya ritual mingguan yang dijalankan setiap malam Jumat dengan memberi makan benda-benda kuno seperti topeng, keris, gamelan, dan sebagainya. Ritual tahunan yang dijalankan yaitu berupa penyucian gamelan, keris, dan topeng. Waktu menjalankan ritual ini dilaksanakan pada waktu mulut. Jam waktunya sama seperti ritual-ritual yang dijalankan di Keraton Cirebon, Yogyakarta, maupun Solo. Sebelum menari, penari topeng itu juga melakukan manji terlebih dahulu dengan menghadap ke kotak atau yang biasa dikenal dengan pangabaran. Ini dilakukan dengan mengucapkan mantra-mantra tertentu ya. Manji merupakan singkatan dari Mapang Engka Sawiji. Maksudnya adalah kalau kita mau melakukan sesuatu harus menghadap ke Tuhan Yang Maha Esa terlebih dahulu. Sebelum seorang penari topeng melakukan manji, ia mengucapkan mantra di depan kotak penyimpanan kedok-kedok atau topeng-topeng. Mantra ini hanya diberikan oleh guru kepada muridnya dan untuk orang lain itu adalah hal yang tabu. Selain sebagai ritual dan upacara yang disajikan dalam beberapa upacara adat seperti pernikahan, hitanan, dan upacara panen, tari topeng juga memiliki fungsi sebagai sarana hiburan tradisional di berbagai festival budaya, sekaligus juga merupakan sarana pendidikan dakwah yang mengajarkan nilai-nilai moral dan spiritual. Kita lanjut dengan tari sintren ya, sebuah tari yang selalu dikait-kaitkan dengan hal yang magis. Dan para penarinya mempunyai satu syarat tertentu, yaitu harus perempuan dan dalam keadaan masih suci, ya, masih perawan. Tari sintren dipercaya berasal dari mitos asmara antara Sulondono dan Sulasi. Ya, meskipun mereka tidak bisa bersatu karena perbedaan status sosial nih, cinta mereka diabadikan dalam ritus magis sintren. Tari ini sering dikaitkan dengan upaya untuk menghormati leluhur dan menyampaikan doa. Dalam perkembangannya nih, tari sintren itu ada yang unsur-unsur magisnya itu kayak semacam dihilangkan begitu ya, karena dia tersentuh oleh dakwah. Nah, disebut juga sebagai sintren dakwah begitu ya. Kenapa disebut sebagai sintren dakwah? Karena kesenian sintren ini digunakan sebagai media untuk berdakwah, yaitu dengan diselipkan ajaran-ajaran di dalamnya. Di antaranya ya adegan-adegan yang dilakoni oleh penari itu ada simbol-simbol keislamannya. Hal ini terlihat pada busana penari sintren dan penari pembantu atau penari latarnya ya, yang menggunakan kerudung dan pakaiannya tuh menutup aurat begitu ya. Dan tari sintren dakwah ini tidak mengandung unsur magis dan hanya merupakan karya sastra tari murni. Nah, hal ini dikembangkan oleh Rumah Budaya Nusantara Pesambangan Jati Cirebon. Tari sintren memiliki simbolisme yang begitu dalam, yaitu 1. Kebebasan jiwa. Hal ini terlihat dari penari yang tadinya diikat kemudian dibebaskan oleh kekuatan magis, melambangkan pembebasan perjuangan dan pembebasan jiwa. Yang kedua yaitu perantara dunia spiritual. Sintren itu dianggap sebagai medium antara dunia nyata, dunia manusia dengan dunia yang tidak terlihat. Bukan dunia maya ya, yaitu dunia roh leluhur. Yang ketiga, ya, tari sintren merupakan penyucian dan keberkahan. Tari ini digunakan sebagai ritual penyucian dan untuk memohon keberkahan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dalam pertunjukannya, ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh penari sintren. Yang pertama yaitu mengumpulkan orang atau penonton. Yang kedua, penari sintrennya ini diikat ya, atau dibondo. Dengan dibondo itu bahasa Jawa ya, yang artinya ditali begitu. Yang ketiga, setelah diikat dan dibuat tidak sadar, dia dimasukkan ke dalam kurungan yang sudah dibekali oleh perlengkapan tari sintren. Yang keempat, kurungannya dibuka atau diangkat. Yang kelima, penonton diajak untuk menyawer sintren dengan cara melempar kain ke tubuh penari sintren. Yang keenam, penyadaran kembali dari proses trans ke kesadaran semula sebelum trans. Jadi memang kalau orang umum melihatnya dalam sajian tari sintren ini ada masa di mana penari itu kayak terlihat kesurupan gitu. Sebagai pertunjukan seni dan juga medium edukasi dakwah, tari sintren memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang nilai kesetiaan, kerja keras, dan pengabdian Islam, gitu ya. Dan karena tadi dipengaruhi oleh masuknya budaya Islam, ya, mulai ada perpaduan antara elemen magis dengan nilai-nilai agama. Kita lanjut ke kesenian Bray ya. Jadi kesenian Bray itu kayak semacam kesenian yang dibawakan secara berkelompok menggunakan alat musik tabu biasanya, dan di dalamnya itu ada nyanyian, ada syair, ada puji-pujian. Kalau di wilayah Jawa Tengah mungkin dikenal dengan nama hadroh begitu ya. Kesenian Bray ini berasal dari budaya masyarakat pesisir Cirebon dan dianggap sebagai salah satu seni tradisional yang erat kaitannya dengan sufisme. Seni ini memiliki akar pada ajaran Islam yang digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral dan spiritual. Bray sering dilaksanakan dalam ritual keagamaan atau upacara adat di wilayah Cirebon. Pada setiap pementasan kesenian Bray selalu ada 3 unsur yang disajikan, yang menyertai. Yang pertama yaitu musik tradisional. Kesenian Bray biasanya diiringi dengan musik yang bernuansa spiritual dan meditatif sehingga para penikmatnya bisa berkontemplasi begitu ya. Ada suasana spiritual di dalamnya. Alat-alat musik yang digunakan biasanya alat musik tabuh yaitu kendang atau gong kecil. Yang kedua, terdapat di dalamnya itu syair dan doa. Syair itu ya berisi puji-pujian kepada Tuhan, kepada Rasul, kemudian doa dan pesan-pesan moral begitu ya. Yang selanjutnya Bray ini biasanya merupakan penampilan yang kolektif ya. Jadi kelompok grup begitu ya. Seni ini dilakukan secara kelompok atau grup dengan peserta yang biasanya bentuknya itu lingkaran dan melantunkan doa atau syair atau puji-pujian tadi secara bersama-sama. Pada setiap pementasannya selalu ada kandungan makna sufistik yang dalam dalam musik Bray gitu ya. Yang pertama yaitu terkoneksinya pemain atau penonton dengan Tuhan karena di dalamnya dilantunkan doa, terus kemudian puji-pujian, seni dan zikir. Dan pementasan Bray ini bisa menyeimbangkan spiritual dan duniawi melalui lirik dan musiknya. Bray mengingatkan pentingnya keseimbangan kehidupan spiritual dan duniawi. Kemudian yang ketiga, nuansa sufismenya itu mengajak kepada para penikmatnya untuk menyucikan jiwa. Praktik seni semacam ini dipercaya dapat membersihkan hati dan jiwa dari sifat yang buruk. Sehingga dari beberapa uraian tadi dapat kita tarik satu benang kesimpulan bahwa kesenian Bray memiliki peran dalam masyarakat, di antaranya yang pertama yaitu ritual keagamaan. Dia sering digunakan dalam berbagai ritual keagamaan seperti Maulid Nabi dan Haul atau peringatan kematian. Yang kedua yaitu sebagai media dakwah, sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai Islam, nilai-nilai moral, akhlak yang baik, kemudian keseimbangan duniawi dan spiritual tadi kepada masyarakat. Yang ketiga, dia merupakan penyemangat sosial, yaitu membantu mempererat hubungan antara anggota komunitas melalui partisipasi kolektif karena dia dipentaskan secara kolektif dan tidak individual itu tadi ya. Kita lanjut nih ke kesenian ronggeng. Kalau di Cirebon itu ada kesenian ronggeng yang cukup terkenal dan namanya apa coba? Ronggeng Cirebon? Bukan, namanya adalah ronggeng Bugis. Loh, kok bisa ya? Bugis itu kan daerah di luar Jawa. Kok ini kesenian Cirebon disebut sebagai ronggeng Bugis begitu. Ini ada kaitannya dengan sejarah perjuangan pada waktu itu dan yang dilakukan oleh suku Bugis tapi dilakukannya di wilayah Cirebon begitu ya. Awal-awalnya kesenian ini dilakonkan oleh orang-orang Bugis, tapi terus kemudian tetap dilakonkan ya untuk kepentingan perjuangan sebenarnya waktu itu. Nanti kita akan bahas sedikit ya. Tapi dilakonkannya oleh masyarakat lokal Cirebon sehingga penamaannya tetap dipertahankan yaitu sebagai ronggeng Bugis dan tidak diubah menjadi ronggeng Cirebon gitu ya. Ronggeng Bugis ini memiliki keterkaitan dengan budaya Bugis dari Sulawesi, tetapi dalam konteks Cirebon seni ini diadaptasi dengan budaya lokal. Tarian ini dikenal sejak zaman kerajaan Cirebon dan sering digunakan sebagai alat komunikasi termasuk dalam penyamaran prajurit, mata-mata, spy atau Jawanya itu telik sandi. Dalam sejarahnya laki-laki menjadi pemeran utama dalam ronggeng Bugis dengan berpakaian perempuan ya. Sering berdandan menyerupai perempuan. Hal ini memberikan elemen kejutan dan menjadi simbol perlawanan bagi musuh pada waktu itu.
udah sedikit kita bahas tadi ya, bahwa fungsi utama Ronggeng Bugis ini adalah sebagai pasukan. Jadi dia sebenarnya adalah pasukan, tapi pasukan mata-mata atau telik sandi dengan nama samaran dan kode operasinya itu Ronggeng Bugis. Informasi yang diperoleh dari penerus sekaligus pelatih dari Ronggeng Bugis bahwa pada masa-masa berikutnya tari Ronggeng Bugis ini yang tadinya dipentaskan ya oleh orang-orang Bugis dipentaskan oleh orang-orang lokal begitu ya. Dan tujuannya juga masih sama, untuk tugas memata-matai, tapi sudah tidak dilakukan lagi oleh orang-orang Bugis, tapi yaitu tadi oleh orang-orang putra-putra Cirebon dengan nama yang sama, yaitu Ronggeng Bugis. Pemeran utama Ronggeng Bugis ini adalah seorang pria yang mengenakan busana wanita. Gerakan tarinya itu menggabungkan antara gerakan tari yang luwes dan juga dicampur dengan unsur humor, bukan horor ya Allah keliru. Dan unsur humor ini seringkali digunakan untuk tujuan menghibur begitu. Musik pengiring yang dipakai adalah gamelan khas Cirebon dengan lagu-lagu yang mengandung sindiran sosial atau pesan moral. Karena memang seni ini seringkali dijadikan sarana untuk kritik sosial. Ronggeng Bugis ini selain merupakan hiburan juga menjadi media penyampaian pesan-pesan sosial dan spiritual. Beberapa nilai yang tercermin yaitu perlawanan dan keberanian terhadap penjajahan, simbol penyamaran dan strategi untuk melawan penjajah ya. Yang kemudian yang kedua yaitu kesetaraan gender antara pria dan wanita. Meski dibawakan oleh laki-laki, tarian ini menunjukkan harmoni antara peran gender dalam seni. Jadi memang laki-laki dan wanita digambarkan memiliki kedudukan yang sama dalam seni. Nah, selain itu, Ronggeng Bugis juga memiliki makna filosofis sebagai kritik sosial, karena lagu dan tariannya sering mengandung fenomena sosial yang terjadi, terutama pada waktu itu, ya berarti untuk mengkritik kesewenang-wenangan penjajah. Demikian tadi pembahasan kita tentang kesenian Cirebon II. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.